Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktunya Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Sahabat Pasti Bergaul Karib. Mari sama-sama kita baca Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Arti bersahabat pastilah memiliki hubungan yang sangat karib atau akrab, bukan hanya sekedar tahu atau kenal. Begitu pula yang menjadi sahabat Tuhan tentunya adalah orang-orang yang bergaul karib dengannya. Tuhan menegaskan bahwa seseorang layak disebut sahabatnya jika ia taat melakukan apa yang diperintahkan. Sekalipun seseorang tampak arif dalam kegiatan-kegiatan di gereja, dalam pelayanan, menjadi pengikut Kristus selama bertahun-tahun, atau bahkan sudah mengenyam pendidikan di sekolah teologi, ia tidak bisa dikatakan sahabat Allah jika ia tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan kepada Nikodemus. Dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Untuk menjadi sahabat Tuhan tidak cukup hanya bermodalkan pengetahuan Alkitab, tapi ia harus mengenal Tuhan secara pribadi. Dalam Hosea 6 ayat yang ke-6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Jadi setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dan bergaul karib dengannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sungguh ajaib, Tuhan yang maha besar, pencipta alam semesta ini mau bergaul karib dan mau menjadi sahabat manusia yang hanya berasal dari debu tanah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengutamakan suatu hubungan yang dekat. Puncak dari hubungan ini terjadi ketika kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Dalam Wahyu 19 ayatnya yang ke-7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Tak mungkin orang menjadi mempelai Kristus bila ia tidak memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, ketaatan adalah syarat mutlak untuk bisa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, kami bersyukur bila saat ini kami masih mendengar suara-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu. Kami rindu Engkau selalu dekat dengan kami. Kami rindu tubuh dan hati kami menjadi bait-Mu yang kudus. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni keluarga kami, ampuni orang-orang terdekat kami. Kami mau berhubungan karib dengan-Mu agar kami layak disebut sahabat-Mu. Sucikan hidup kami, sucikan mulut bibir kami, agar kami selalu berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Kami ingin menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Mari Tuhan,
Tuntun kami untuk taat dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.